Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Septariana, NIM 192111130. Saya akan melanjutkan materi tentang latar belakang pemikiran Said Qutb. Latar belakang pemikiran Said Qutb erat kaitannya dengan kondisi Mesir kala itu, di mana pemerintahan Jamal Abdul Nasir memimpin dinilai berlaku sewenang-wenang dan pro terhadap Barat. Selain itu, masyarakat Mesir juga dinilai mengalami kemerosotan akidah yang disebabkan oleh pengaruh Barat yang dominan. Kunjungan Said Qutb ke Amerika membuat pandangan Said Qutb berubah. Sekembalinya dari sana, Said keluar dari jabatannya sebagai pegawai pemerintah dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Dalam permulaan gagasannya, ia menekankan pentingnya reformulasi ajaran Islam bagi umat Islam, yaitu dengan mengkaji ulang ajaran Islam dari sumbernya yang paling utama, Al-Quran dan Sunnah, serta menghidupkan kembali ajaran Islam yang dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat. Pemikiran Said Qutb mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan dan fokus perhatiannya pada akhir tahun 40-an dan awal tahun 50-an, yaitu ketika gerakan Ikhwanul Muslimin mendorongnya untuk memberi perhatian terhadap masalah-masalah pemikiran dan reformasi berdasarkan manhaj Islami. Maka ia mulai mendirikan sebuah majalah Al-Fikrul Jadid. Dengan terbitnya majalah ini membuat resah pemerintah atas kecaman-kecaman sistem feodalisme, ningrat, kapitalisme, dan para pemegang pundi-pundi Mesir. Oleh karena itu, pemerintah mencabut izin majalah itu. Said Qutb juga mempublikasikan buku Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fil Islam, yang membuat Partai Komunis Mesir meletakkannya sebagai musuh utama mereka. Dengan buku tersebut, Said Qutb berarti merebut isu kesejahteraan sosial dari mereka dan mengarahkan para pemikir, intelektual, dan masyarakat umum ke manhaj yang lain, yaitu manhaj Islami, dalam usaha reformasi sosial untuk diimplementasikan di dunia realitas umat manusia. Pemerintah Mesir dan Raja Farouk I menganggapnya sebagai pembela gerakan Islam lewat Ikhwanul Muslimin yang saat itu sedang dimusuhi oleh pemerintah Mesir setelah mereka ikut serta dalam perang melawan Yahudi di Palestina. Istana dan para menterinya menilai tindakan Said Qutb sebagai ancaman karena pemikirannya membuat Ikhwan makin disenangi oleh masyarakat. Ditambah dengan terwujudnya koalisi antara mereka dengan tentara saat terjadinya pengepungan tentara Mesir di Fallujah, yaitu peristiwa yang kemudian melahirkan Revolusi Juli pada 1952 Masehi. Selain mempublikasikan buku As-Salam Al-Alami fil Islam dan buku Ma'rikat Al-Islam wa Rasul Maliyah, Said Qutb juga memulai penulisan karya monumentalnya, yaitu Tafsir fi Zilalil Quran, yang dimulai dengan artikel-artikelnya pada akhir tahun 1951 Masehi di majalah Al-Muslimun. Majalah ini diterbitkan secara bulanan di bawah pimpinan Said Ramadan. Setelah 7 edisi, dia menghentikan kegiatan itu dan mengatakan bahwa dia akan mempublikasikan tafsir dalam bentuk beberapa jilid. Dan juz pertama dari tafsir tersebut kemudian diterbitkan pada Oktober 1952 Masehi yang diikuti oleh juz-juz berikutnya. Semua tafsirnya berisi tentang refleksi dan renungan-renungan yang tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum fikih. Dalam mukadimah cetakan pertama, dia berkata, beberapa orang pembaca menganggap buku fi Zilalil Quran sebagai satu jenis tafsir. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai suatu pendedahan atas prinsip-prinsip umum seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kelompok yang ketiga menganggapnya sebagai suatu usaha untuk menjelaskan dustur ilahi dalam kehidupan masyarakat dan penjelasan akan hikmah dalam dustur tersebut. Sementara saya sendiri sama sekali tidak sengaja berbuat seperti itu. Yang saya lakukan tak lebih dari mencatat apa yang terlintas dalam batin saya ketika saya hidup dalam naungan Al-Quran. Manhaj pemikiran seperti ini terus ia pegang hingga terjadinya peristiwa Al-Masiyah pada tahun 1954 Masehi. Pada peristiwa itu, Ikhwanul Muslimin dituduh berusaha membunuh Jamal Abdul Nasir, sehingga Said Qutb ditangkap beserta ribuan anggota Ikhwanul Muslimin, meski ia adalah seorang sahabat dan penasihat setia pada Jamal Abdul Nasir. Said Qutb dipenjara selama 15 tahun dan ditambah dengan kerja paksa. Setelah siksaan fisik di penjara berhenti, ia mulai berpikir tentang cobaan yang dirasakan oleh para aktivis gerakan Islam yang ditimpakan oleh pemerintah di mayoritas negara Arab dan Islam.
Dia bertanya-tanya mengapa pemerintah dan politikus menjauhkan diri dari orang yang setia dan jujur dalam memperjuangkan kepentingan negara, sementara mereka malah berkoalisi dengan para oportunis dan pendusta. Atas latar belakang dan perhatian seperti ini, Said Qutb mengulang pembacaannya atas Al-Quranul Karim. Kemudian dia membandingkan sifat, perbedaan, dan benturan antara Islam dan kejahilian pada periode kehidupan para nabi dan rasul. Setelah itu, terbentuklah manhaj terakhir seperti dalam karyanya Ma'lim fil Adarik. Said Qutb mendefinisikan masyarakat jahiliyah sebagai setiap masyarakat selain masyarakat muslim. Menurutnya, masyarakat barat termasuk sebagai masyarakat jahiliyah karena memiliki ciri sama dengan masyarakat jahiliyah zaman sebelum Islam datang. Mereka sering minum minuman keras, seks bebas, dan menjadikan pertarungan antar manusia sebagai hiburan. Kritiknya terhadap Barat dan keyakinan mendalam terhadap Islam inilah yang menjadi landasan utama dalam berbagai pikiran Said. Kritik Said didasarkan atas kondisi Mesir saat itu yang menjadikan Barat sebagai patron dalam banyak hal, baik pendidikan, budaya, hingga teknologi. Menurutnya, hal demikian justru menjadi pemicu gersangnya akidah umat Islam, sebab keilmuan Barat bersifat materialis sangatlah gersang akan nilai-nilai spiritual yang justru sangat dibutuhkan manusia. Hal tersebut secara tidak langsung juga menjadi hambatan dalam usaha Mesir memperoleh kemerdekaan. Doktrin materialisme dan pengaruh besar filsafat Yunani menjadi basis pemikiran Barat. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan spirit Islam dan sistem tauhidnya, sebab doktrin materialisme sangat menentang agama dan Tuhan. Dalam kitab Fi Zilalil Quran, dia mengajak kepada umat Islam untuk bersikap istimewa dengan segala kelebihan dan keutamaan mereka yang dijelaskan oleh Al-Quran, agar mereka menjadi bentuk praktis dan realistis bagi prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Juga agar mereka menjalankan tanggung jawab mereka, menunaikan tugas mereka seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, dan agar mereka menempati posisi kepemimpinan dalam realitas umat manusia. Gerakan kembali kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dan berhukum pada manhaj Allah, mentalkim kitab Allah dalam kehidupan seluruhnya, dan mengembalikan hakimiyah kepada Allah. Said Qutb juga menjelaskan bahwa sebab satu-satunya kesengsaraan umat manusia saat ini adalah tercampaknya Islam dari kepemimpinan manusia. Oleh karena itu, Said Qutb mengajak kepada umat Islam untuk kembali kepada Rabb mereka, ajaran-ajaran agama mereka, dan menempati tempatnya yang tinggi. Ketika membicarakan hikmah pengkhususan umat Islam dengan kiblat yang satu, dia memfokuskan pada keistimewaan umat Islam dengan tabiat, tugas, dan kedudukannya. Jamaah Islam yang mengarah kepada kiblat yang istimewa harus mengetahui makna arah ini. Kiblat bukanlah sekedar tempat atau titik fokus arah sholat. Tempat dan arah tersebut tak lain hanyalah simbol, yaitu simbol keistimewaan dan kekhususan. Sebagai simbol keistimewaan dan sebagai jalan untuk menjalankan tugas dalam kehidupan manusia. Said Qutb mengajak umat Islam untuk hanya menerima komando dan perintah dari Allah semata dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dan tidak menerima perintah dari seorang manusia. Ia hanya mengajak taat kepada Allah, tidak taat kepada seorang manusia. Dengan demikian, otoritas mutlak berada di tangan Allah dan manusia harus menjalankan perintahnya dengan penuh ketaatan. Maka dengan tegaknya Islam dapat mewujudkan kesejahteraan umat dan terhindar dari paham jahili. Dia menganggap timbulnya umat Islam dengan karakter yang istimewa dan jamaah Islam dengan tugasnya istimewa adalah suatu keniscayaan dari manhaj ilahi itu sendiri. Apalagi ia menjadi syarat utama eksistensinya secara realitas bagi umat yang memiliki kepribadian, kedirian, sifat, dan peradaban tersendiri. Dan umat ini adalah suatu keniscayaan bagi kehidupan Islam sebagai manhaj Allah. Ia adalah medium yang padanya manhaj ini bernafas dan terwujud dalam bentuk realitisnya. Karena tasawur Islami yang menyangkut wujud dan kehidupan tidak hidup kecuali dalam medium yang berinteraksi dengannya. Seperti itulah jamaah Islam yang pertama hidup. Memiliki pemimpin yang ditaati yaitu kepemimpinan Rasulullah, memiliki kewajiban-kewajiban jamaah di antara anggota-anggotanya, memiliki kedirian yang membedakannya dengan kelompok lain di sekitarnya, dan memiliki etika yang kehidupan jamaahnya dijaga, dan semua hal itu ada sebelum berdirinya negara Islam di Madinah. Bahkan keberadaan jamaah ini adalah wasilah bagi berdirinya negara Islam di Madinah.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.